Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Munasiroh dengan NIM 61014200126. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran modifikasi tenis meja dengan pukulan forehand yang sudah saya buat. Sebelum memasuki slide selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tenis meja. Pengertian tenis meja. Tenis meja adalah suatu olahraga yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal atau dua pasangan yang disebut dengan ganda yang berlawanan dengan menggunakan bola kecil, bat yang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan karet dan lapangan berupa meja. Sedangkan induk organisasi olahraga tenis meja tersendiri atau yang bisa disebut dengan sebutan pingpong pada tingkat dunia disebut dengan nama ITTF atau International Table Tennis Federation. Sedangkan pada tingkat nasional disebut dengan nama PTMSI, yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Selanjutnya ada sarpras dalam tenis meja, yaitu ada bat, net, meja tenis, dan juga bola kecil. Bat sendiri terbuat dari kayu yang dilapisi dengan karet, di mana warna dari bat tersendiri, bat ini ada dua, yaitu dengan warna hitam dan merah. Dan yang kedua ada net dengan ukuran panjang net 183 cm dengan tinggi 15 cm dan lebar pita 15 mm. Yang ketiga ada meja tenis, yaitu ukuran panjang dari meja 274 cm dengan lebar 152,5 cm dan tinggi meja 76 cm. Yang terakhir ada bola kecil, yang dimana bola kecil ini umumnya ada dua warna yang digunakan, yaitu warna oranye dan juga warna putih. Nah, gambar sarpras pada tenis meja meliputi tadi yang sudah disebutkan, yaitu meja, bola kecil, bat, dan juga net. Bagaimana nih cara bermain dalam tenis meja? Cara bermain dalam tenis meja tersendiri ini yaitu setiap bola mati menghasilkan satu nilai. Yang kedua, servis berganti pemain setiap mencapai poin kelipatan 2. Artinya, bila mana pemain sudah melakukan 2 kali servis, maka untuk servis yang ketiga akan berganti ke pemain lawan. Yang ketiga yaitu pemegang servis bebas menempatkan bola dari segala penjuru lapangan. Yang keempat adalah permainan satu set berakhir apabila pemain mencapai nilai 11 dan diraih dengan 3 kali kemenangan set. Terus teknik dasar dalam tenis meja. Teknik dasar dalam tenis meja sendiri ini ada teknik memegang bat, yang dimana ada dua macam cara, yaitu second grip dan penhold grip. Kalau second grip sendiri ini teknik seperti orang berjabatan tangan, sedangkan teknik penhold grip adalah teknik seperti orang memegang ballpoint. Yang kedua ada sikat tubuh, ketiga ada gerakan kaki atau footwork, yang keempat ada teknik servis, dan yang kelima ada teknik pukulan. Pukulan pada tenis meja ini sangat banyak, ada pukulan forehand, backhand, chop, spin, dan lain-lain. Namun kita akan lebih terfokus pada pukulan forehand. Selanjutnya yaitu KIKD dalam pembahasan kali ini, yaitu menerapkan prosedur kombinasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Bentuk modifikasi pembelajaran tenis meja pada anak kelas 5 SD dengan pukulan forehand yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Pada permainan kali ini saya namai dengan nama
kanan kereta putar balik dengan ilustrasi yaitu pada anak kelas 5 SD di mana jumlah siswanya berjumlah 30 siswa, tetapi sarpras yang tersedia di sekolahan sangat terbatas. Hanya ada 1 meja, 2 bed, dan banyak bola. Nah, dengan ilustrasi tersebut untuk memenuhi KIKD agar pembelajaran bisa berhasil, perlu mempelajari sebelumnya dalam gerak lokomotor dan non-lokomotor serta manipulatif untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Apa sih gerak lokomotor dan lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat, sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan model pembelajaran seperti berikut, yaitu dengan membentuk anggota kelompok, terus memberikan penjelasan teknik bermain kepada anak, melakukan permainan, dan mengevaluasi dari permainan anak. Penjelasan yaitu dari kelas 5 tadi dengan jumlah siswa 30, kita bentuk 6 kelompok yang dimana masing-masing kelompok tersebut terdapat 5 orang. Setelah itu kita melakukan permainan di mana kelompok 1 nanti akan bermain dengan kelompok 2 dengan cara permainan sebagai berikut, yaitu 2 kelompok tadi berdiri di atas meja secara berhadapan dengan formasi yang saya buat pada penjelasan ini seperti formasi kereta api. Setelah itu kedua kelompok mempraktekkan gerakan forehand secara bersamaan sesuai dengan aba-aba dari guru. Ketika guru memberikan aba-aba 1, 2, 3, maka dari anak-anak tersebut melakukan gerakan forehand secara bersamaan. Nah, untuk bagian yang depan, anak yang depan itu mempraktekkan gerakan forehand tapi menggunakan bat. Setiap 5 kali gerakan bergantian dengan teman yang berada di belakangnya. Begitu juga bergantian dengan kelompok yang lain. Nah, setelah semua kelompok selesai, dari 6 kelompok tadi selesai melakukan gerakan forehand, dilanjutkan dengan permainan yang dinamai dengan kanan kereta putar balik. Sebelum memasuki pada permainan ini, dengan cara latihan yang telah dilakukan sebelumnya, bisa dinamai dengan teknik pada gerak non-lokomotor, yaitu gerak yang tidak berpindah tempat. Sedangkan pada permainan ini akan memasuki contoh dari gerak lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Cara bermainnya yaitu dengan 4 orang anak bermain atau dari satu kelompok yang terdiri dari 5 kelompok tersebut. Dari 4 anak itu bermain di depan meja, sedangkan 1 orang anak berada di samping meja dengan melempari bola. Dalam waktu yang telah ditentukan, kelompok mana yang akan selesai menghabiskan bola yang dilempar kepada 4 orang dengan menggunakan pukulan kanan atau forehand. Jadi itu nanti seperti perlombaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, mana yang lebih dulu dalam melakukan pukulan forehand dengan menghabiskan bola yang sudah ada. Terus cara bermain 4 orang tersebut dengan setiap orang yang sudah memukulkan 1 bola menggunakan bat, kemudian lari mundur ke belakang, dan teman yang berada di belakangnya tadi segera maju. Gitu.
Adapun kelompok yang lain yang belum mendapatkan giliran melihat gerakan permainan dari teman-teman dan menilai gerak forehand yang benar yang dilakukan oleh temannya. Setelah waktu selesai, dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Setelah itu dari kita melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi itu pembenahan gerakan yang dilakukan oleh siswa dengan cara memberikan penilaian atau pembenahan kepada siswa dari gerakan yang telah dilakukan oleh siswa. Seperti gerakan yang dilakukan si A apakah sudah benar atau harus ada perubahan, seperti itu. Nah, sedikit cuplikan mengenai pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, ada di video. 这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。Terima kasih sebelumnya. Sekian video yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.